Ya pemirsa, Anda kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia dan sekarang kita akan lanjutkan informasi. Ini bagaimana pemerintah membuka layanan pengobatan psikologis pemirsa, terutama bagi masyarakat yang mengalami gangguan psikis akibat tekanan sosial ekonomi dampak dari pandemi COVID-19. Ya. Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengatakan masyarakat ini bisa mengakses aplikasi Sehat Jiwa dari Kementerian Kesehatan atau menghubungi hotline 119 extension 8 untuk konsultasi kejiwaan. Wiku menyebut pemerintah sadar terdapat beberapa orang yang terdampak kondisi kesehatan kejiwaannya selama penerapan PPKM darurat baik karena kondisi keluarga, sosial maupun finansial. Fasilitas tersebut akan memberikan layanan psikologi untuk keluhan seperti kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, atau stres langsung dari psikolog yang diharapkan mampu untuk membantu masyarakat untuk menjadi sehat secara menyeluruh. Yang tidak menunjukkan gejala atau pemerintah menyadari terdapat beberapa orang yang terdampak kondisi kesehatan kejiwaannya selama masa penerapan kebijakan PPKM darurat dan PPKM diperketat ini, baik karena kondisi keluarga, sosial, maupun finansial. Oleh karena itu, pemerintah bermitra dengan beberapa organisasi lainnya, termasuk Himpunan Psikologi Indonesia, mengajak masyarakat memanfaatkan layanan psikologi sejiwa atau sehat jiwa dengan menghubungi hotline 119 extension 8. Dan pemirsa, tekanan psikologis misalnya merasa cemas, gelisah, takut, dan juga kesepian ini beresiko dapat memperparah keadaan. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi perasaan cemas dan juga menjaga agar tetap pikiran tetap positif adalah melalui afirmasi. Tidak hanya itu, untuk masyarakat yang sedang mengalami gangguan kecemasan akibat terdampak pandemi. Afirmasi ini juga baik untuk dilakukan oleh pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi. Betul, terdapat sejumlah manfaat afirmasi positif yang terus diperdengarkan setiap harinya. Bahkan afirmasi ini harus dilatih setiap harinya. Lalu sebenarnya pemirsa, apa sih sebenarnya afirmasi itu dan bagaimana cara kita untuk menerapkannya? Terutama bagi pasien COVID-19, mari kita tanyakan langsung ke pakarnya, Lani Kuswandi, Brain Based Coaching yang juga dikenal sebagai pelopor hypnobirthing dan praktisi langsung hipnoterapi termasuk saat pandemi COVID-19 saat ini. Langsung saja kita akan sapa Bu Lani. Selamat pagi Ibu Lani, apa kabar? Baik Mbak Sarah, selamat pagi. Selamat pagi juga Mas Abdi dan semua pemirsa Metro TV di seluruh Nusantara, seluruh dunia ya. Seluruh dunia. Baik. Nah, Bu Lani, kita mau tahu nih Bu Lani, untuk terapi afirmasi sendiri, terutama di tengah pandemi COVID-19, sebenarnya apa sih yang dikatakan afirmasi ini? Oke, sebetulnya bahasa sehari-harinya adalah doa. Cuma kalau di hipnoterapi itu kita menggunakan afirmasi. Itu adalah serangkaian kalimat penegasan yang ditujukan untuk mempengaruhi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, sehingga pada akhirnya nanti berpengaruh pada perilaku, pola pikir, kebiasaan, dan kesehatan. Nah, kalau di afirmasi selama ini saya ngajarin ke ibu hamil kan, supaya melahirkannya dengan nyaman, alami, lancar gitu ya. Nah, itu diucapkan berulang-ulang, seperti kita mengiklankan ke diri sendiri gitu. Kalau iklan di TV cuma satu kali, mungkin masyarakat nggak akan mengenal produk kita. Nah, sama dengan afirmasi juga seperti itu. Nah, saat ini kebetulan memang saya diberikan challenge oleh Tuhan untuk mendapatkan merawat suami yang positif. Dan di situ juga awalnya stres gitu ya, tapi ingat punya afirmasi. Jadi begitu ngadepin masalah, kita harus cari problem solving-nya nih. Harus ngapain, what next-nya gitu. Biasanya kan kalau kita ketemu masalah udah stres, panik, takut, cemas gitu. Jadi begitu terdeteksi positif ya pasti akan berhenti sejenak gitu ya. Harus ngapain ini? Ada stresnya tapi langsung ingat. Yang pertama aku ingat nafas dulu. Tarik nafas panjang, buang nafas pelan-pelan. Terus ya harus menerima, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah kebetulan saya di rumah ada anak saya juga yang sama sering berafirmasi gitu ya. Ya mulai cari teman apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah apa gitu. Nah itu yang aku lakukan, karena pada saat kita merawat COVID, kita kan juga harus menjaga diri sendiri, merawat dengan baik. Suamiku kalau mau cari rumah sakit juga nggak ada tempat gitu. Nah saat itu bermanfaat banget buat saya dan keluarga dalam merawat suami saya yang
7 kali stroke, dan harus positif COVID. Baik. Oke. Artinya afirmasi ini adalah kalimat-kalimat penegasan begitu ya Bu Lani yang diberikan ke diri kita Betul, sendiri Mas untuk Ardi. ya seperti doa juga tadi yang sudah dibilang Bu Lani. Nah, lantas kalau Ya. untuk pasien isolasi mandiri, apakah ini bisa dilakukan sendiri atau butuh bimbingan dari psikolog atau harus ada bantuan dari orang lain atau bisa dilakukan sendiri khususnya untuk pasien yang lagi isoman saat ini Bu Lani? Oke, kalau pasien tuh masih kooperatif, sebenarnya kita bisa latih. Tapi seperti suami saya kan udah agak susah gitu pola pikirnya karena udah stroke 7 kali. Berarti saya harus mengulang-ulang gitu. Tapi buat saya sendiri yang merawat itu aku harus memberikan afirmasi juga ke diriku supaya aku tenang, supaya daya tahan saya tetap tinggi gitu ya, supaya tetap sehat, supaya bisa ngerawat suami saya sampai sehat dan sembuh. Nah, itu aku afirmasi ke diri saya sendiri. Nah, ke suami saya juga ajarin, yuk mulai sekarang kamu yang sehat, manut dengan dokter gitu ya, sehingga apa yang dinasihatin dokter, kebetulan dapat dokter yang luar biasa gitu ya, dia mau konsultasi lewat WhatsApp, dan kebetulan memang suami saya udah kenal, jadi enak banget dokter itu kasih tahu tahap-tahapannya harus ngapain gitu. Ya walaupun sebentar lagi juga lupa dikasih tahu, nanti melakukan hal-hal yang berbeda. Nah, yang paling stres sebetulnya Mas Abdi waktu saturasinya turun. Karena mungkin memang ada proses infeksi di paru-paru, sehingga itu yang membuat aku kayaknya mendingan dirawat deh gitu. Nah, waktu ke rumah sakit, itu UGD-nya harus nunggu 10 orang, dan waktu aku masuk, selang oksigennya udah nggak ada gitu. Nah, saat saya berkonsultasi, akhirnya dokter pribadi suami saya bilang, udah rawat aja di rumah, kamu pasti bisa. Nah, itu kalimat penguatan juga dari teman saya, yang kebetulan dokter internis, orang India. Nah, kemudian juga pertimbangannya kenapa kita nggak mau masuk rumah sakit kalau memang masih bisa dirawat. Itu anak-anak juga bilang kalau di rumah kan masih bisa ngerawat sendiri. Kemudian mereka karena banyak pakai aromaterapi, jadi bisa memberikan aromaterapi tiap hari supaya tenang. Kemudian dioles supaya lebih rileks, badannya jadi nggak tegang gitu. Nah, itu beberapa pertimbangan yang akhirnya saya memutuskan, oke, aku akan di rumah, dan karena tubuhku udah capek juga gitu, karena waktu pakai oksigen tuh Mas kan sejam sekali selalu dicabut, nyari oksigennya susah banget gitu ya. Terus karena ya nggak enak, memang saya juga tahu suami saya nggak enak pakai oksigen, terus selalu dicabut, infus juga dicabut. Nah, itu badanku mulai lelah. Akhirnya saya cari teman yang bisa home care, jadi beruntung banget ada banyak teman yang bisa bantu, dan memang mereka itu kerja di unit COVID di sebuah rumah sakit. Nah, mereka seimbang ya Bu Lani ya, ini secara kesehatan fisiknya dan juga kesehatan psikologis. Nah, mungkin sekarang ada pemirsa yang sudah menonton di rumah Bu Lani yang juga mungkin mendengar cerita Bu Lani, bisa mereka langsung bercermin ke diri mereka sendiri, mereka lelah saat menjalani isolasi mandiri saat ini, dan sedangkan mereka juga mungkin tertarik nih mendengarkan bagaimana bisa menguatkan mental mereka melalui afirmasi. Nah, langkah pertama untuk mereka lakukan saat ini tuh apa Ibu Lani? Apa yang harus mereka persiapkan? Apakah mencari sosok-sosok psikolog atau seperti Bu Lani untuk membantu membimbing mereka, atau bisa mereka mulai dari diri sendiri, dan langkahnya apa? Sebetulnya langkahnya persis pada saat kita berdoa, Mbak Sarah. Kalau pada saat kita berdoa itu kan memang membutuhkan ketenangan. Nah, di saat kita menghadapi masalah yang besar, kemudian juga di semua sosial media itu banyak korban, makanya aku sama sekali nggak buka itu yang namanya sosial media. Udah pokoknya aku dengar dari pakar aja, aku melakukan dengan baik dan benar, aku ngikutin. Jadi nggak ada pengaruh dari luar gitu. Nah, yang langkah paling sederhana sebenarnya di saat kita menerima challenge mendapatkan COVID, ya kita harus menerima gitu ya. Kita nggak usah cari dari mana, siapa penyebabnya, nggak usah lah, capek otak kita. Yang penting kita langsung cari gimana solusinya. Nah, pertama-tama yang namanya tenang itu nggak gampang, tapi memang harus dilatih. Badannya, fisiknya tenang, dan biasanya yang paling challenging itu adalah otak. Otak itu selalu kesana kemari. Jadi pada saat otak ya fokus dengan apa yang harus kita lakukan sekarang, itu akan buat kita sebetulnya lebih tenang. Nah, kemudian dengan kalimat-kalimat positif, itu tentunya pada saat kita afirmasi itu ada syaratnya teman-teman. Jadi kalimatnya positif, jangan menggunakan kata-kata tidak, akan, atau jangan. Jadi kalau misalnya suamiku sembuh, sehat, sembuh,
sehat. Jadi tidak menggunakan suamiku tidak COVID lagi, itu pikiran bawah sadar itu nggak bisa ngerangkum. Jadi kalimatnya positif kan, suamiku aku rawat dengan baik, sembuh dan sehat. Kemudian mulai hari ini dan selanjutnya present times, dan lakukan dengan sepenuh hati, dan kok bisa diulang-ulang. Nah, repetition ini sebetulnya sangat penting gitu. Setiap kali aku ngerawat ya aku sehat gitu. Semuanya sih persyaratan untuk APD yang nggak pakai baju hazmat gitu ya, tapi aku pakai daster, tapi begitu ngerawat aku cuci dasterku, rendam pakai desinfektan, cuci, sehingga aku merasa terlindungi. Repetisinya berapa kali sehari, Bu Lani? Aduh, kalau banyak banget, paling enggak itu 5-10 kali, Mas. Jadi waktu turun ada di situ ya aku ulang. Persis seperti iklan sih, kalau iklan itu diulang-ulang, masyarakat pasti akan lebih merekam di bawah sadar. Dan itu akan menjadi realita, orang jadi kenal. Nah, di sini juga sama. Kalau kita turun gitu ya, kalau kita mikir tuh pasti takut, Mas. Duh, aku ketularan nggak ya gitu. Kalau aku ketularan tuh siapa yang ngerawat? Kadang-kadang pikiran itu muncul gitu. Tapi aku langsung sadar lagi, enggak, aku harus merawat suamiku penuh dengan cinta, sehingga suamiku sampai sembuh, sehat gitu. Oke, nah itu terus diulang-ulang. Itu ya Bu Lani ya kuncinya ya untuk terutama di pasien-pasien sehingga bisa sembuh. Nah, kita mau tanya juga untuk kondisi gejala yang berbeda-beda di setiap pasien itu seperti apa penanganannya, kalimat-kalimat seperti apa, dan sebenarnya ini sama nggak sih dengan hipnoterapi dan subliminal messages? Tetapi tahan dulu Bu Lani karena kita harus jeda terlebih dahulu di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa tetaplah bersama kami. Nanti kami akan lanjutkan kembali dialog tentang terapi afirmasi. Ya, usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Selama isolasi mandiri yang saya lakukan selama 10 harian, yang saya rasakan adalah batuk pilek, demam, dan juga gejala anosmia. Selama di hari-hari pertama, saya merasa gelisah, stres, overthinking. Selain anosmia tadi, juga saya merasakan sesak napas yang berlebihan. Sepertinya juga mungkin dari sugesti saya sendiri. Lalu selama isolasi mandiri, yang paling gak enak itu adalah gelisahnya. Karena saya nggak bisa ketemu keluarga, nggak bisa menghirup udara segar di luar, seperti itu. Dan juga keluar itu cuman buat ambil makan dan berjemur aja. Terus gimana caranya saya bisa survive melewati ini semua? Yaitu dengan memperbanyak ibadah, makan makanan yang bergizi, minum obat secara teratur, dan juga menonton acara hiburan untuk menaikkan imun kita sendiri. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita mensugesti diri agar terus positif, bahwa virus ini bisa kita kalahkan dan juga kita bisa sembuh. Nah, itu dia curhatan salah satu pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri, dan pertanyaannya bagaimana untuk tetap berpikir positif. Langsung saja kita tanyakan ke Bu Lani. Bu Lani, ini bagaimana menjawab pertanyaan dari pasien tadi, terutama jika kita melihat banyak sekali pasien COVID-19 yang sekarang ini Bu Lani isolasi mandiri betul-betul sendiri, mungkin di apartemen mereka, di rumah mereka, jauh dari keluarga, jauh dari teman, di mana mereka harus membangkitkan semangatnya seorang diri. Itu bagaimana Bu Lani? Oke, tadi ada satu kalimat yang buat aku mengena banget karena sendiri kemudian jauh dari keluarga gitu. Jadi pasti kita ada kerinduan untuk kembali secepatnya kepada keluarga. Nah, itu jadikan motivasi Bapak. Jadi pada saat saya semakin cepat sembuh, berarti saya akan semakin cepat berkumpul dengan keluarga juga. Nah, kemudian otak itu kan bagian yang memang susah untuk dirubah gitu. Harus tahu strateginya. Nah, seperti afirmasi diulang-ulang itu Pak, tujuannya adalah kita memberikan pesan ke otak yang bagian depan. Depan sini namanya prefrontal cortex. Itu otak yang menerima afirmasi. Jadi kok kita selama ini nggak pernah berikan afirmasi, nggak pernah berdoa, ya otak ini nggak pernah dipakai akhirnya. Jadi akan bermanfaat di kehidupan kita yang di bawah sadar ini, yang takut, panik, gelisah. Padahal sebetulnya di isolasi mandiri itu kan ada tujuannya khusus. Jadi kita udah tahu harus isolasi mandiri ada tujuannya. Supaya kita nggak nularin gitu kan ke keluarga yang kita cintai. Nah, gimana caranya waktu kita masuk di isolasi mandiri, kita harus tetap tenang gitu. Tenang itu ngaturnya dari nafas. Jadi pada saat kita gelisah, biasanya nafas kita akan cepat dan dangkal. Cepat-cepat alihkan ke nafas perut seperti nafasnya bayi. Jadi pada saat inhale, exhale itu perutnya yang kita kembangkan, kemudian kempiskan. Nah, dari nafas kemudian kok bisa otot semuanya rileks dari puncak kepala sampai dengan telapak kaki.
kok rasanya masih tegang banget, kita bisa tegangkan aja Pak, tegangin otot ini, kemudian kita relaksin sambil buang nafas ya. Gitu. Nah, saat itu kita sebenarnya melepaskan, releasing gitu. Nah, otak nih yang selalu kesana kemari, disebutnya monkey mind gitu ya. Nah, coba mulai berpikir saat ini saya ada di sini, pikiranku harus ada di sini. Itu akan pada saat diperiksa otak, Pak, itu akan masuk ke posisi alfa, theta, dan delta. Tapi begitu kita mikir yang lain lagi, dia akan masuk ke beta lagi. Beta berarti pikiran kita lagi mikir, padahal kita butuh tenang. Nah, di saat kita tenang, itu daya tahan kita tuh akan meningkat. Tubuh kita tuh luar biasa diciptakan Tuhan. Jadi untuk menghadapi virus ini, mungkin kalau dari sisi mental, ketenangan itu kunci yang utama gitu. Gak mudah, tapi bisa dilatih gitu. Jadi itu challenge-nya, kemudian dikasih reward-nya. Kalau aku cepat sembuh, aku cepat akan berkumpul dengan keluarga. Nah, itu munculkan happiness moment-nya. Nah, tentunya kita kan sekarang ini ketenangan mental itu sangat dibutuhkan dan memang harus dilatih dan harus dijaga. Nah, di tengah terpaan berita-berita, media sosial, apakah wajar atau bijak untuk seorang pasien COVID-19 ini menjauhi nih berita-berita terkait dengan COVID-19 yang banyak sekali dikeluhkan menimbulkan anxiety atau kecemasan di tengah pandemi? Kalau kita nggak kuat aura kita pasti akan nyerap itu. Saya sendiri, saya blok itu semuanya. Jadi informasi yang penting aja aku lihat penting aku baca. Kalau yang enggak, aku nggak baca. Waktu suami saya sakit juga, saya share ke orang-orang yang bisa kasih informasi dulu nih, yang bisa nguatin saya dulu gitu. Orang-orang yang bikin panik nanti dulu deh gitu, nanti dulu. Karena dia pasti akan tambah panik, nambahin panik kita gitu. Nah, berita-berita juga sama. Berita itu kan masuknya ke sini, prefrontal cortex, masuk ke sini. Jadi ibaratnya kita berikan hal yang positif dulu deh, kayak tadi udah nonton yang lucu tuh bagus banget gitu. Nah, itu dulu yang lanjutin. Karena kalau kita udah masuk di isoman, tentunya kita udah ada panduannya lengkap kan. Jadi informasi yang datang itu yang dari sosial media saya sih jarang banget. Kecuali saya tanya dokternya aja gitu. Artinya membatasi diri dengan hal-hal yang bikin panik gitu ya. Malah justru kita harus melakukan hal-hal yang membuat kita fun dan juga lebih nyaman gitu. Baik Bu Lani, mungkin tadi sudah ada beberapa dijelaskan tips-tips yang bisa dilakukan, tapi mungkin boleh nih Bu Lani dicontohkan bagaimana cara memberikan terapi afirmasi khususnya bagi mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Silakan Bu Lani, mungkin contoh-contohnya seperti apa, cara mempraktekannya. Ya. Jadi kalau sekarang kita lihat kondisi kita, tiap orang kan berbeda-beda nih Mas Adi ya. Jadi kalau misalnya kita merasa sesak nafas, kalau misalnya kita semakin panik, itu nafas akan semakin sesak. Nah, kalau ada oksigen kita pakai, cek saturasi kan kita harus cek dulu, cek semuanya, cek rutin gitu. Nah, kalau pakai oksigen, kemudian kita tetap bisa afirmasi nafasku semakin lega gitu kan. Nah, kadang-kadang nafas itu kan kita juga lihat fisiknya, paru-parunya ada infeksi atau enggak. Jadi nggak bisa afirmasi itu berdiri sendiri, nggak bisa. Ibaratnya itu terapi komplementari, walaupun sebetulnya itu sangat kuat untuk meningkatkan daya tahan. Nah, kalau misalnya aku gelisah, ya aku lebih tenang. Aku semakin damai, jadi waktu inhale aku semakin relax, waktu exhale aku lepaskan seluruh kegelisahanku, itu bisa. Inhale, relax, aku merasa panik, takut, cemas, saat exhale, itu lepaskan semuanya sensasi itu. Nah, kondisinya apalagi, misalnya panas. Panas tentunya harus intake-nya cukup. Tapi kita juga bisa afirmasikan temperaturku dengan minum yang cukup, kemudian ada obat untuk infeksinya, itu temperaturku akan menjadi normal, jangan turun, normal, supaya mencapai ke normal yang ideal gitu. Nah, tergantung saat itu apa yang dialamin gitu. Nah, ada hal tertentu juga kalau misalnya terlalu panik, terlalu takut, terlalu cemas gitu ya. Ada orang yang selalu pikirannya terlalu panjang, yang namanya overthinking. Itu biasanya tipe-tipe orang kinestetik gitu ya, tipenya mikirnya panjang banget gitu. Nah, itu memang perlu mungkin pendampingan sehingga dia lebih mensimplify pola pikirnya. Mungkin ada suami gitu ya, suami yang sakit misalnya istrinya ada suaminya yang bisa selalu membuat pikirannya itu nggak terlalu panjang gitu. Karena sebetulnya yang akan datang itu kita nggak ngerti kan. Yang sekarang ini yang kita harus hadepin gitu. Dan kita harus menghayati pada saat kita melakukan afirmasi, sebetulnya isoman boleh sih isolasi mandiri, tapi jiwa kita jangan diisolasikan.
Karena apa? Sebenarnya jiwa itu ada percikan dari Sang Ilahi yang ditiupkan di dalam tubuh fisik manusia. Jadi kalau kita tenang, energi itu akan semakin besar. Kalau kita takut, panik, cemas, ya energi itu nggak akan besar lagi gitu. Oke. Nah itu yang saya lakukan selama isolasi mandiri. Tentunya mudah-mudahan semua teman-teman yang lagi isolasi mandiri juga bisa mengaplikasi afirmasi ini menjadi semakin sehat, ya. Kemudian sembuh, sehat sampai ke akar masalahnya. Terus satu lagi yang saya kurang setuju, misalnya kita perangi COVID gitu ya. Itu kata-kata yang kelihatannya buat saya sih kurang pas. Perangi, kenapa mesti perang? Kok perang itu mau sampai kapan habisnya? Karena virus itu sebetulnya bisa nggak aktif kalau tubuh kita itu sehat. Berarti yang kita harus edukasi, kita educate adalah diri kita gitu. Yuk kita sama-sama tingkatkan imunitas. Nah, apa yang semua peraturan yang udah ditetapkan pemerintah itu harus diikuti. Nah, ini juga challenge tersendiri karena untuk merubah otak kita yang tadi nggak pakai masker, harus pakai masker itu nggak gampang. Betul. Makanya harus gaya kasih hidup dan reward. mindset ya Bulan ya. Yang itu Iya, merupakan betul. tantangan terbesar dan itu nanti akan tercermin dari tata bahasa kita dan juga bisa kita aplikasikan ke terapi afirmasi tersebut. Luar biasa. Terima Betul. kasih sekali Bu Lani sudah hadir bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan juga untuk inspirasinya untuk kita semua, terutama untuk pemirsa semua di rumah yang sedang menjalani isolasi mandiri dan membutuhkan kata-kata semangat afirmasi. Baik, terima kasih Bu Lani sudah berbagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali beraktivitas. Dan satu hal tadi yang juga saya catat ya, ini Sarah dan juga pemirsa, ini adalah kalimat-kalimat positif dilakukan secara berulang, repetisi itu juga yang sangat penting. Tadi juga ada tipsnya ya, dibilang katanya kalau kita sudah panic attack itu exhale, inhale, exhale. Inhale, gitu. exhale, betul. Tarik nafas panjang, dikeluarkan pelan-pelan. Tetapi yang paling penting itu adalah Abdi bagaimana mengubah mindset tadi yang Betul. memang membutuhkan perjalanan panjang tetapi tidak mudah tetapi bisa. Dan seperti kata Bu Lani, kita harus mengganti tata bahasa kita nih mulai dari sekarang. Jadi PR kita bersama. Dengan kata kalimat dan juga kata-kata yang positif. Dan pemirsa Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali lagi usai jeda Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.